Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu dimanapun Anda berada, sebagai sosok manusia yang sangat dipuja dan dipuji, bahkan menjadi sebuah karir yang begitu istimewa di dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kemuliaannya Allah letakkan surga itu di bawah telapak kaki dari seorang ibu. Kenapa ibu begitu spesial? Karena ibu menjadi rumah pertama untuk mengajarkan ketenangan, kenyamanan bagi anak-anaknya. Bahkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ibumu yang sudah susah payah menjagamu selama 9 bulan, setiap tidurnya terganggu, kurang bahkan istirahatnya, hanya untuk memastikan kita anak-anaknya merasa nyaman, merasa tenang, merasa selamat, yang setiap hari selalu diusap. Nak, mama kangen. Nak, mama sudah rindu pengen ketemu. Itulah ibu. Cintanya tanpa batas. Itulah ibu yang tidak pernah peduli dengan segala ulah yang dilakukan oleh anaknya. Senakal apapun seorang anak, pasti yang dicari adalah ibunya. Bahkan saat dunia membenci dirinya, memusuhi dirinya, menjauh dari dirinya, yang dicari oleh seorang anak adalah ibunya. Karena dia tahu kemana ketenangan itu dia cari, yaitu kembali kepada jiwa ibunya, kembali kepada pelukan ibunya. Karena dia percaya itulah rumah yang paling nyaman untuk dia pulang kembali sambil menceritakan segala rasa lelah, capek, berbagai macam masalah dan ujian yang sedang menghimpit dirinya. Dia akan telepon ibunya, "Ma, kangen." Walaupun hanya kedengaran suara pelan, "Nak, mama juga rindu. Mama juga kangen, nak." Maka itu semua beban masalahnya runtuh. Itulah ibu. Menjadi rumah yang penuh dengan cinta, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan. Yang kedua, seorang ibu itu mencintai anaknya sebelum mengenal seperti apa dan siapa anaknya. Ibu mencintai tanpa batas. Gak peduli ini anak suatu saat nanti bakal jadi anak yang sukses, gak peduli. Apakah anak ini akan menjadi orang yang banyak bermaksiat dan melakukan kesalahan? Ibu tidak peduli. Berbeda dengan seorang ayah, mencintai seorang anak ketika sudah melihat. Tapi seorang ibu mencintai anak itu sebelum anak itu terlihat dan terlahir ke muka bumi. Itulah ibu. Hatinya begitu lapang ketika anaknya melakukan kesalahan dan dia ingin selalu menerima anaknya untuk pulang. "Nak, kembali nak." Saya ada satu kisah. Teman-teman semuanya sahabat jiwa, pernah ada di sini yang disebut sama ibunya sebagai anak durhaka? Belum. Saya Ridho Febri, kurang lebih 3 kali saking nakalnya saya disebut anak durhaka. Terusir dari rumah, dimusuhi keluarga saya, dikucilkan keluarga saya. Tapi mama selalu menenangkan, "Nak, pulang. Nak, pulang." "Enggak, ma, aku takut sama papa." "Pulang, nak. Adik-adikmu kangen sama kamu, pulang." "Mama kangen sama kamu." "Enggak mau, ma. Aku takut sama papa. Aku udah ngecewain papa. Aku udah bikin papa berulang kali terluka karena perbuatan dan ulahku." Apa kata mama? "Pulang, nak. Mama kangen." Apa yang dilakukan oleh seorang Ridho Febri sebelum menjadi seperti sekarang?
adalah anak yang pernah disebut sebagai anak durhaka saking nakalnya. Tapi kembali, hati ini ya selalu mencari di mana naungan paling tenang, paling nyaman bisa kita dapati, yaitu pulang kembali ke rumah, berjumpa dengan ibu. Dan hebatnya, seorang ibu itu berulang kali disakiti, berulang kali beliau kecewa, beliau tetap mencari kita, anaknya, untuk kembali pulang. Gak perlu kita takut, gak perlu kita khawatir. Kenapa? Karena memang sudah dari sononya Allah menciptakan rahim itu ada di dalam diri seorang ibu. Agar apa? Kita anaknya tahu tempat kembali dan pulang yang paling penuh dengan cinta, penuh dengan ketenangan adalah jiwa dan hati seorang ibu. Itu ibu. Mencintai anaknya sebelum mengenal, tidak seperti ayah yang mencintai anaknya setelah melihat anaknya. Anaknya sempurna, ya, diazani oleh seorang ayah. Tapi ibu saat tahu ada janin di dalam rahimnya, itu sudah penuh dengan cinta yang luar biasa tumpah ke dalam diri kita. Begitu lahir, ibu kita tidak peduli. Waktu makan, dia pinggirkan piringnya. Ketika tahu oe, kita buang air, dibersihkan kotoran kita, dia kesampingkan lelah capeknya, dia kesampingkan waktu tidurnya yang semakin kurang. Itulah ibu. Karena ibu yang paling utama adalah pendidik hati bagi kita anak-anaknya. Takut pulangnya sama Allah, pulangnya sama ibu, ngadunya sama Allah, ceritanya sama ibu, curhatnya sama Allah. Kita bisa seperti sekarang, saya katakan demi Allah, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan. Tapi karena doa-doa yang dipanjatkan tanpa putus dari ibu-ibu kita. Baik ibu kandung kita, ataupun ibu dari pasangan kita yang tidak pernah capek mendoakan kita. Selelah apapun kita sandarkan ke bahu ibu kita atau memeluk beliau. Dan yang dibisikkan nama beliau kalimat mantra sakti yang sangat luar biasa. Nah, ada mama. Mama akan selalu mendoakan kamu terus maju. Jangan pernah patah di tengah jalan. Jangan pernah merasa lelah saat kamu menghadapi ujian. Ingat, bukan hanya doa dari mama, tapi juga Allah akan selalu menemani kamu, nak. Maka hadapi dunia dengan hati yang kuat dan langkah yang tidak pernah goyah sedikit pun. Itu ibu. Ingin memastikan kita menjadi anak-anak yang muncul ke permukaan, menjadi orang-orang yang sangat istimewa dan luar biasa. Itu ibu yang tidak pernah mau dibayar semua pengorbanannya dengan materi apapun oleh kita. Bahkan ketika kita ingin memberikan hadiah kepada ibu kita, nak, apa kamu masih punya? Kamu sudah cukup atau belum? Jangan-jangan kamu malah maksa ngasih buat ibu, sedangkan kamu masih merasa kekurangan. Itu ibu. Itulah malaikat yang berjalan di muka bumi yang tidak memiliki sayap sama sekali. Oleh sebab itu, ada seorang pemuda yang pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, boleh nggak? Aku mau ikut jihad. Ditanya sama Rasulullah, apakah kamu masih memiliki ibu? Ya, aku masih memiliki ibu. Maka pulanglah ke rumahmu, berbaktilah kepada ibumu, dan jangan pernah kau buat hatinya terluka dan menangis karena kemaksiatan dan kezoliman yang kita lakukan. Ibu, habis rasanya kata-kata kita. Sebagai seorang anak yang mungkin sahabat jiwa semuanya sekarang ada yang sedang belajar menjadi seorang ibu, bahkan telah menjadi seorang ibu. Saya katakan demi Allah, tidak ada yang bisa membayar segala jerih, lelah, capek, peluh, dan bahkan tetesan darah yang keluar dari seorang ibu saat melahirkan kita. Tidak ada yang bisa. Bahkan seorang Uwais Al-Qarni menggendong ibunya saat tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, tidak bisa membayar setetes darah
yang keluar saat melahirkan kita. Setetes keringat yang keluar dari tubuhnya saat membesarkan kita. Maka sahabat jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu solihah dimanapun Anda berada. Wahai ibu, tenang-tenangkan jiwamu, pulih-pulihkan dan sehat-sehatkan jiwamu, karena anak-anakmu kembali pulang ke dalam rumah lewat jiwa dan hatimu yang penuh dengan ketenangan. Wahai para ayah, jangan pernah melukai istrimu, karena dialah ibu yang akan menghadirkan ketenangan di dalam rumah bagi anak-anak. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sahabat jiwa, yang kembali mempertemukan kita malam hari ini dalam program Renungan Jiwa. Tentunya malam hari ini kita akan kembali berdoa, belajar, bermuhasabah bersama, mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru-guru kita dan juga para tamu-tamu inspiratif. Sahabat jiwa, malam hari ini kita mengangkat tema yang begitu spesial, yaitu dalam doa ibu, aku dikenal langit. Masya Allah, tema ini sahabat tentunya bertepatan dengan Hari Ibu yang kita peringati bersama setiap tanggal 22 Desember. Tentunya ini sebagai momentum untuk mengenang jasa ibu yang begitu besar dan juga istimewa, bukan hanya bagi keluarga dan anak-anaknya saja, namun juga bagi bangsa dan negara kita tercinta. Dan sahabat jiwa, malam ini kita akan mendengarkan untaian nasihat dari guru-guru kita yang sudah hadir. Tadi kita sudah dengarkan bersama nasihat dari Ustadz Ridho Febri. Nanti kita juga akan dengarkan tauziah dari Coach Akil Baihaki. Dan tentu saja kita juga sudah mempersiapkan narasumber tamu-tamu inspiratif malam hari ini yang akan berbagi cerita dan inspirasi kepada kita malam hari ini terkait dengan tema kita tadi dalam doa ibu, aku dikenal langit. Masya Allah. Dan sahabat jiwa, langsung saja kita akan menuju ke narasumber atau tamu inspiratif kita yang pertama malam hari ini. Ia atau beliau ini sahabat merupakan seorang ibu yang sudah melewati berbagai tantangan dan ujian dalam membesarkan dua orang anaknya. Bagi pemirsa atau sahabat jiwa di Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok ibu yang satu ini, karena lagu-lagu dan juga filmnya sempat merajai dunia musik dan hiburan tanah air. Langsung saja saya panggilkan, beliau adalah Nia Daniati. Boleh berikan tepuk tangan ya sahabat jiwa. Masya Allah, Assalamualaikum Teh Nia, bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik, waalaikumsalam juga ibu-ibu muslimah yang soleha semua di sini saya lihat. Masya Allah. Hadir di sini, salam kenal Ibu. Sudah kenal Teteh, mereka pasti sudah kenal semua ya. Ada yang belum kenal? Tidak ada, Masya Allah. Teh Nia, terima kasih sudah hadir pada Renungan Jiwa malam hari ini. Nanti kita akan berbincang bersama Teh Nia Daniati. Tentunya Teh Nia ini kan merupakan seorang ibu ya dari dua orang anak. Ada Mbak Olive dan Mas Angga. Ya. Dan juga ada sudah mempunyai cucu ya. Oke, ada berapa cucunya Teh Nia? Yang ada satu. Usia 11 tahun. Tapi sebetulnya 3 yang kedua ini lahir kembar laki-laki, tapi Allah tidak mengizinkan untuk lama di dunia. Jadi dalam 2 jam, 1 jam dalam 2 jam yang satu meninggal, yang 1 jam lagi menyusul laki-laki. Oke, kalau kesibukan Teh Nia belakangan ini apa nih Teh? Tentunya sebagai ibu, sebagai oma, selain saya mengasuh anak-anak, juga cucu, bekerja. Bekerja saya tentunya dengan bidang yang apa saya bisa. Luar biasa. Ya, kita sebagai perempuan tentunya kita harus berjuang terus. Dengan izin Allah tentunya. Masih terus berkarya ya Teh Nia ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya Teh Nia usai jeda pariwara berikut ini. Sahabat jiwa, kita jeda terlebih dahulu, namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sareng kita.
Kembali lagi sahabat jiwa dalam program Renungan Jiwa dengan tema kita malam hari ini dalam doa Ibu Aku Dikenal Langit. Masya Allah. Dan mungkin boleh tepuk tangannya kepada tamu inspiratif kita malam ini, ada Teh Nia Daniati yang sudah berada di tengah-tengah kita semua. Dan tentunya di sebelah Teh Nia juga ada Ustadz Ridho Febri dan juga Coach Akil Baihaki. Assalamualaikum Ustadz, sehat semuanya ya. Masya Allah. Nah, tema kita malam hari ini dalam doa Ibu Aku Dikenal Langit tentunya sebagai momentum ya memperingati Hari Ibu. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini ke Teh Nia. Teh Nia sebagai seorang ibu, Teteh ini melihat makna sebagai seorang ibu itu seperti apa Teh? Saya pribadi, ibu itu adalah segalanya buat anak-anak. Tempat curahan hati, tempat mengadu, dan kita sebagai seorang ibu harus kuat, tidak boleh menunjukkan kelemahan kita, dan kita harus yakin apapun bagaimanapun. Saya pribadi merasa bahwa saya bisa kuat seperti ini juga karena Allah. Tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Tadinya waktu saya menjalani kehidupan, namanya pasti ibu-ibu di sini juga mengalami berbagai macam cobaan kehidupan. Tapi saya memaknainya bahwa itu bukan cobaan, Indri. Itu adalah bentuk Allah sayang sama kita, dan Allah inginnya kita ini lebih dekat, lebih dinomorsatukan. Jadi ya kita harus bahagia apapun yang kita alami menurut manusia, menurut saya pribadi mungkin orang-orang lihat kayak sepertinya kok berat ya seperti ini. Tapi karena hati saya punya keyakinan tersendiri bahwa Allah itu sayang dengan saya, dan kita melangkah kehidupan itu tentunya dengan harus di relnya, di jalannya. Saya rasa dengan begitu kita tidak terlalu merasa berat kehidupan ini. Kita melangkah dengan keyakinan yang ada. Masya Allah. Tapi tentunya Teh Nia ini membesarkan 2 orang anak begitu ya. Kira-kira apa sih Teh momen yang mungkin paling mengharukan, yang paling betul-betul terngiang bagi Teh Nia sebagai seorang ibu dalam membesarkan anak-anak Teh Nia? Saya selalu teringat nasihat ibu saya. Apa itu Teh? Jika kita melangkah ataupun melakukan segala sesuatu, tentunya selain kita harus berdoa, kita harus di jalan yang benar. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan selalu berdoa, selalu beribadah. Walaupun mungkin saya sebagai manusia biasa, sebagai seorang ibu juga banyak kekurangan. Tapi saya berusaha membuat segala sesuatunya, menguatkan anak, mencari nafkah, dan menjaga diri kita sebagai wanita. Itu tidak mudah memang. Tapi ya dengan bismillah aja, terserah Allah segala sesuatunya. Yang penting kita sebagai manusia berusaha berbuat yang terbaik untuk kehidupan kita dan untuk anak-anak kita. Masya Allah, tidak mudah tapi Allah kuatkan begitu ya. Alhamdulillah. Perjalanan sebagai seorang ibu. Kalau dari guru-guru kita ini, dari Ustadz Ridho atau Coach Akil, apa Ini yang kan ingin tanyakan? Apa yang disampaikan sama beliau, sama Teh Nia, itu pingin pasti anak-anak itu menjadi sosok yang terbaik dalam semua aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai agama. Pertanyaan saya sederhana Teh, apa sih tantangan terbesar ketika Teteh ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus merawat, membesarkan anak-anak seorang diri sebagai seorang ibu? Ini insya Allah akan menjadi sebuah kisah dan cerita inspiratif untuk kita semuanya, dan menjadi sebuah kebaikan untuk Teteh dan juga yang lainnya. Tantangan yang terberat
tentunya mungkin ibu-ibu juga sudah melihat, mendengar berita yang mengenai anak saya. Itu sebetulnya tantangan terberat buat saya. Selain itu juga di saat anak saya yang nomor 2 ini sakit di mana anak saya itu lagi kuliah saat itu. Kuliah dan anak saya ini ada sakitnya yang mana harus setiap hari minum obat. Kebetulan dia sekolah di Amerika, namanya anak-anak ya, agak lalai minum obat. Nah di situ saat sakit itu saya tiba-tiba namanya seorang ibu, anak sakit sudah masuk rumah sakit. Saya ke sana dengan tergopoh-gopoh sendirian dan semua saya lakukan sendiri. Di mana juga mungkin bahasa ini saya tidak terlalu fasih, tapi saya mengerti. Ketemu dokternya juga susah. Di situ saya dalam kebingungan yang luar biasa, sehingga boleh dibilang saya agak stres. Dan ketemu dokternya pun dibatasi, tidak bisa ketemu dokter. Saya hanya ketemu anak saya hanya di waktu 45 menit. Dan itu pun dijaga gitu. Nah saat itulah yang agak berat. Di dalam 2 tahun ini anak saya kebetulan sakitnya 2 kali. Akhirnya saya ambil cuti untuk kuliahnya di sini. Dan anak saya tuh harus dijaga, tidak bisa dilepas. Nah itu dia ya, tentunya saya hanya minta sama Allah supaya anak saya bisa mandiri. Saya juga mohon doanya dari ibu-ibu yang ada di sini, dari pemirsa TV. Semoga anak saya juga bisa mandiri dan bisa sekolah kembali. Amin, itu doa saya. Dan kalau yang terberat lagi yang sebelumnya adalah ketika mengalami anak saya yang perempuan mendapat cobaan. Dan itu pun sebagai ibu tentunya terkaget-kaget. Tapi di sini saya berbesar hati. Semua itu adalah petunjuk dari Allah. Betul. Namanya manusia, saya pun tidak sempurna untuk bisa mendidik anak, kita pasti ada kurangnya. Dan itu menjadi catatan sendiri, tentunya saya harus membesarkan anak saya, membesarkan hati dan menguatkan, biar bagaimanapun kamu ada mama. Masya Allah, selalu menjadi orang nomor 1 di balik anak-anak Iya, Mbak Nia ya Masya Allah. Kalau dari Coach Akil apa yang ditanyakan? Iya, yang jadi pertanyaan saya yang ingin saya galih adalah Teh Nia sebagai wanita berkarir. Kira-kira doa apa yang seringkali Teh Nia ini minta sama Allah dan apa yang Teh Nia harapkan dari putra putri dari Teh Nia itu? Tentunya ya, kalau doa saya dengan bahasa Indonesia tentunya saya hanya meminta anak-anak cucu saya menjadi orang-orang yang soleha dan soleh, juga yang sehat, bisa mandiri, selamat dunia wal akhirat. Itu. Masya Allah, insya Allah doa ibu sampai ke langit ya. Amin, Masya Allah, amin, boleh amin, tepuk amin, tangan sahabat jiwa untuk Teh Nia Daniati. Nah selain Teh Nia Daniati sahabat jiwa, kita juga akan menghadirkan seorang narasumber inspiratif yang istimewa juga tentunya. Yang merupakan seorang ibu yang setia mendampingi suaminya yang menjalankan tugas sebagai wali kota Bekasi. Sekaligus menjadi penggerak dari ibu-ibu dan perempuan di daerahnya melalui peran resmi yang diembannya. Namun juga tentunya sukses dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Kita panggilkan, ada di tengah-tengah kita juga, saya mohon izin memanggil Ibu Wiwik Hargono. Silahkan Ibu, boleh ke depan bersama saya, mohon izin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh di sini Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, ini kan dalam rangka Hari Ibu ya, Ibu Wiwik ya. Kira-kira kesibukan Ibu nih sebagai istri dari Wali Kota Bekasi, kira-kira apa nih? Mungkin kegiatan-kegiatan yang menggerakkan perempuan-perempuan lain, para ibu di wilayah Bekasi? Kalau kemarin kita melakukan banyak pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi buat para perempuan di Kota Bekasi Insya Allah. supaya ketika ada tempaan dalam kehidupan mereka sudah siap. Insya Allah besok karena bertepatan dengan Hari Ibu, kami nanti semua upacara seluruh perempuan Kota Bekasi dipimpin oleh Pak Wali Kota. Setelah itu saya ada kegiatan juga untuk siaran radio yang memotivasi para ibu-ibu dan tentunya saya juga belajar di sana. Masya Allah. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentunya bersama dengan Ibu Wiwik, sahabat jiwa. Namun kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap dalam program Renungan Jiwa. Alhamdulillah sahabat jiwa, kembali dalam program Renungan Jiwa memperingati Hari Ibu dengan tema kita malam ini, Doa Ibu Aku Dikenal Langit. Yang tentunya program ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan masih bersama dengan tamu-tamu inspiratif saya malam hari ini, selain tadi ada Teh Nia Daniati, ini juga ada Ibu Wiwik Hargono yang merupakan istri dari Wali Kota Bekasi. Ibu terima kasih sudah bergabung di Renungan Jiwa. Dan Ibu, ini Ibu Wiwik ini adalah seorang ibu dari 3 orang anak, betul ya Bu ya? 3 orang anak. Dan putra bungsunya hadir juga malam hari di depan kita, Mas Bintang, betul ya? Liburan, jadi baru liburan kemarin malam sampai rumah dari Akmil. Makanya kalau liburan ikut mamanya kemana-mana. Masya Allah, ditemani oleh anak tercinta. Iya, karena momen langka untuk bisa berkumpul ya. Oke, Bu Wiwik, ini kan Bu Wiwik di luar tentunya berperan atau memiliki tanggung jawab ya sebagai tokoh begitu, terutama di Kota Bekasi ini. Nah, sementara itu di rumah juga tentunya Ibu memiliki peran sebagai seorang istri dan juga seorang ibu bagi 3 orang anak Ibu Wiwik. Gimana sih Bu membagi peran-peran tersebut? Sebetulnya sih kalau kita bicara untuk proporsinya yang adil, itu rasanya tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi saya terus belajar, kemudian mengkoreksi dari setiap tugas-tugas yang melekat di saya, baik itu sebagai seorang ibu, seorang istri, maupun makhluk sosial yang harus berkegiatan sosial juga. Makanya saya membaginya berdasarkan skala prioritas dan berdasarkan kebutuhan. Dan tentunya juga itu kita komunikasikan dengan suami ya sebagai support terbesar saya, kemudian dengan anak-anak, keluarga pada saat anak-anak saya masih kecil gitu ya. Terus kemudian juga dengan tim saya yang membantu saya dalam melakukan kegiatan. Alhamdulillah dari situ saya banyak mendapatkan pembelajaran tentang manajemen waktu, kemudian tanggung jawab dan tentunya pasti disiplin itu. Masya Allah, di depan kita nih Ustadz dan juga Coach, ini ada 2 sosok ibu begitu ya yang berkarya di bidangnya masing-masing. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Coach Akil dulu, silakan. Baik, terima kasih. Ibu Wiwi ini kan sebagai istri dari wali kota, sebagai seorang wanita yang berkarir juga dan memiliki tanggung jawab publik yang cukup besar. Kira-kira bagaimana cara Ibu Wiwi ini mempertahankan doa sehingga doa itu bisa menjadi kekuatan keluarga untuk membangun keharmonisan keluarga? Atau mungkin Bu Wiwi memiliki aktivitas seperti amaliyah atau dikir-dikir tertentu yang memang itu seringkali Ibu lakukan secara istiqomah. Mungkin bisa share ke kami agar hal itu bisa menjadi salah satu kekuatan yang menginspirasi kami agar bisa membangun rumah tangga yang baik dan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak juga tentang pentingnya doa dari seorang ibu itu. Alhamdulillah saya memiliki ibu
baik ibu kandung yang melahirkan saya dengan ibu mertua yang juga ikut mendidik saya di dalam proses kehidupan, itu yang luar biasa. Yang saya ingat dari ibu saya, beliau selalu katakan, Wiwi, kamu itu pendaringan. Jadi kalau bahasa Jawa itu pendaringan, penampung. Maka bersihkanlah alat penampungmu. Ketika bersih, maka seluruh doa-doa, kemudian apa yang ingin kamu berikan pada suami dan anak-anakmu, maka itu juga akan menjadi bersih. Makanya saya selalu ketika perempuan itu diberi kelebihan dari sisi perasaan, tapi banyak perempuan yang akhirnya terjebak oleh perasaannya dia sendiri. Maka bagaimana kita mampu menjadi perempuan yang memiliki potensi besar dari sisi empati, rasa itu kan empati, justru menjadi nilai lebih untuk kita terus dalam menjalani kehidupan itu menjadi lebih baik. Dan saya belajar dari ibu mertua saya bagaimana karena saya termasuk dengan ibu saya tidak terlalu lama, dengan almarhum bapak juga, usia bapak saya meninggal di usia 47 tahun, maka semua ibu yang menurut saya itu adalah ibu saya. Jadi saya belajar dari beliau, terkhususnya dari ibu mertua saya yang lebih banyak mendamping saya ketika saya dewasa. Itu bagaimana dia setiap doa-doa ketika dia selesai sholat itu disebutkan nama satu persatu. Itu yang menjadi inspirasi saya, dan disebutkan apa yang menurut ibu perlu disampaikan pada Yang Maha Kuasa. Begitu itu juga yang saya lakukan pada anak-anak saya. Saya setiap malam ketika saya bangun tahajud, yang saya sebutkan satu persatu dari nama suami saya, apa yang saya harapkan dari beliau, kemudian apa nama anak-anak saya, apa yang saya harapkan dari anak-anak saya gitu. Nah, dengan saya punya keyakinan ketika saya baik, bersih hati saya gitu ya, saya berusaha untuk memaafkan diri dan orang-orang sekitar saya, insya Allah doanya menembus langit gitu. Amin, itu amin, yang saya yakini gitu ya. Insya Allah begitu ya, insya Allah. Ya, dan saya ingin kembali lagi dulu nih ya ke Teh Nia nih. Teh Nia, ini tentunya dua orang ini adalah sama-sama seorang ibu yang luar biasa yang ternyata memiliki kekuatan dan peran yang besar bagi anak-anak mereka. Kalau Teh Nia sendiri Teh, menurut Teteh apa sih yang menjadi kekuatan dari seorang ibu dalam menjalani perannya sebagai ibu yang membesarkan anak-anaknya? Kekuatan apa Teh yang menurut Teh Nia ini menjadi sumber power ya seorang ibu? Sumber power menurut saya doa ya, doa, karena saya memaknai kehidupan ini ibarat anak-anak ini sedang berjalan di jembatan, tapi doa itu adalah pagarnya. Saya pikir dengan doa, begitu juga ibu saya mungkin selalu mendoakan saya juga dengan ibu saya itu. Ada waktu saya masih berusia sampai 16 tahun, ibu saya udah meninggal. Dan pesannya beliau, karena dari kecil saya senang nyanyi, jadilah penyanyi yang baik dan benar. Tidak boleh sombong, kalau punya uang harus banyak berbagi dengan orang yang memerlukan. Dan jangan lupa sholat, itu aja. Masya Allah, dan ternyata doa itu terjadi sampai sekarang ya. Teh Nia memang menjadi seorang penyanyi yang tentunya baik sesuai dengan doa dari ibunya sendiri. Masya Allah. Karena Mbak Indi, ibu-ibu yang hebat itu dibentuk oleh ibu-ibu yang hebat pula sebelumnya. Masya Allah. Jadi Dari generasi ke generasi ini dari begitu ya kisah Ustadz ya. inspirasi dua orang ibu yang sangat luar biasa ini, itu mengerucut pada satu kalimat, ibu-ibu yang hebat itu lahir dari rahim ibu-ibu yang hebat sebelumnya. Yaitu nenek-nenek dari anak-anaknya beliau ini. Dan saya bertanya sama Bunda Wiwik, namanya jadi ibu tuh kan naik turun perasaan, kadang sebel sama suami, ngomelnya sama anak gitu ya. Nah, kok senyum sih, ngerasa ya? Banyak dialami kaum ibu. Ngerasa ya, gitu. Oke. Apa sih yang, memori apa tentang anak-anak yang akhirnya bikin Bunda Wiwik itu kembali ke track lagi untuk kembali kuat, oh iya
saya harus hebat dan kuat sebagai seorang istri mendampingi bapak yang sekarang Allah amanahi menjadi wali kota. Dan saya juga harus menjadi ibu yang hebat bagi anak-anak karena saya dapat bocoran. Anak pertama jadi polisi, anak dua dokter, anak ketiga sedang di Akmil. Ini tentu nggak mudah bagi seorang ibu. Gesekan antara peran istri dan peran ibu itu pasti nggak mudah. Kira-kira memori apa yang diingat dari anak-anak sehingga Bunda Wiwik itu kembali menjadi seorang ibu yang kuat dan hebat bagi mereka sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang hebat dan kuat juga kemudian. Ya, alhamdulillah ya. Saya merasa Allah yang berikan saya kemampuan untuk itu, sama kayak Mbak Nia tadi. Rasanya kalau ditanya apa yang menjadi kelebihan saya juga bingung. Tapi saya merasa apa yang saya lakukan ini, saya selalu minta bimbingan Allah gitu. Terus kemudian dan setiap anak memiliki memori tersendiri. Sama ketika anak saya yang pertama dia masuk Akpol di tahun pertama dia gagal, betapa hancurnya hatinya, termasuk saya gitu kan ya. Karena untuk dikirim ke pusat tuh cuman selisih sekian, yang dikirim itu 31, dia di ranking 33. Rasanya tipis, tapi saya katakan sama anak saya, Mas, Mama cuman kasih waktu 3 hari untuk bersedih. Setelah itu kita duduk bareng, ngomong maunya apa. Nanti akan Mama support gitu kan. Kalau mau marah, 3 hari saja. Selebihnya tidak boleh. Bahwa hidup adalah perjuangan. Maka kita harus perjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita. Gitu. Jadi saya selalu katakan begitu. Termasuk juga pada anak saya saat ini yang kedua, dokter sedang mau mengambil spesialis. Kemarin di UGM gagal. Cuman nilai selisih 0, gitu ya. Ada tawaran berikutnya di UGM tetapi saya katakan coba di tempat lain dulu. Dengan kamu bisa berjuang, kemarin saya baru mengantar di Bali di Udayana. Dengan hasilmu nanti kamu akan merasakan bagaimana bentuk perjuangan itu dan serius untuk belajar. Gitu. Begitu juga anak saya yang ketiga. Kemarin tuh alhamdulillah lulus di Akpol dengan Akmil untuk masuk jenjang ke pusat. Tetapi anak saya mengatakan tanya, "Mama, aku harus pilih yang mana?" Gitu. Tapi ya, aku harus pilih yang mana? Saya katakan semua ada pilihan di kamu. Karena kamu nanti yang akan menentukan jalan hidupmu. Tetapi yang diingat adalah mana yang menjadi fashion dan cita-citamu. Gitu kan. Doa mama hanya menyertai saja gitu. Tapi kalau ditanya apa yang menjadi keinginan itulah yang nanti akan menjadi daya dorong kita. Artinya saya sepakat dengan Mbak Nia tadi, ibu harus lebih kuat. Ibu harus lebih hebat, ibu harus mampu menjadi pengayom buat semua, termasuk terhadap suaminya. Bagaimana menjadi istri politikus yang dihujat sana sini, tapi saya berusaha untuk tersenyum dan memberi kekuatan buat suami saya. Masya Allah. Tentunya menjadi ibu itu tidak ada selesainya ya, tidak ada liburnya, bahkan tidak ada pensiunnya. Tapi insya Allah pahalanya juga tidak ada habisnya. Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk 2 orang ibu hebat yang ada di depan sini. Luar biasa, terima kasih Teh Nia dan Ibu Wiwik sudah bergabung di Renungan Jiwa. Dan sahabat jiwa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kita akan dengarkan untayan nasihat dari guru kita yakni Coach Akil Baihaqi. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, Renungan Jiwa akan kembali usai yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat jiwa dan para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah malam 1 Rajab. Dan pada malam hari ini juga kita sama-sama hadir dalam rangka memperingati Hari Ibu. Maka izinkan saya di kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada para ibu dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan para ibu yang masih ada senantiasa diberikan Allah kesehatan, kebahagiaan, kesabaran, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya. Dan untuk para ibu kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita tidak hanya sekedar mengucapkan selamat kepada para ibu, tetapi pada malam hari ini sebagai bentuk bagaimana kita merenungi tentang istimewanya seorang ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak di antara kita yang setiap hari berjuang keras untuk mencapai cita-citanya, menginginkan pekerjaan yang terbaik dalam hidupnya, bahkan mengharapkan sebuah kebahagiaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Mereka terus berusaha setiap harinya dengan penuh rasa yang luar biasa perjuangannya. Tetapi kita terkadang lupa bahwa salah satu yang mempermudah seseorang untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, bahkan kebahagiaan hidupnya, adalah doa dari seorang ibu. Kenapa doa dari seorang ibu? Karena ibu memiliki keistimewaan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata yang keluar dari lisan, dari ibu, akan menembus ke langit yang akan diaminkan oleh para malaikat dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, sebagai seorang ibu juga harus berhati-hati dalam berkata. Bisa jadi kebahagiaan kita saat ini merupakan hasil dari doa yang sudah dipanjatkan ibu kita, yang di dalam sujudnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya dijadikan menjadi anak-anak yang hebat, sukses, bahkan bahagia di dunia akhirat. Betul? Betul. Tetapi Bapak Ibu, bisa jadi kesempitan kita hari ini, masalah-masalah yang muncul di dalam hidup kita hari ini yang terkadang terus silih berganti, ini terkadang juga merupakan suatu kata yang muncul dari lisan ibu kita. Maka perlu bagi kita untuk merenung kembali hal apa yang sudah kita berikan kepada seorang ibu. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik atau belum? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya, terutama pada ibunya. Pertanyaan saya, kenapa kita harus berbuat baik kepada seorang ibu? Kenapa, Bu? Karena yang mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Masya Allah. Ayat tersebut Bapak Ibu, kenapa kita sebagai manusia harus hormat kepada ibu, harus berbuat baik kepada ibu? Karena kita harus tahu bahwa hamalathu ummuhu kurha. Jadi ibu kita itu mengandung dalam rasa yang luar biasa, penuh perjuangan yang tidak mudah. Ketika ibu sedang mengandung, kira-kira perjuangannya luar biasa nggak, Bu? Capek, berat. Itulah yang dirasakan oleh seorang ibu. Bayangkan rata-rata seorang ibu ketika hamil mengandung selama 9 bulan lamanya.
Di situ seorang ibu berjuang bagaimana dia memberikan nutrisi yang terbaik pada janin yang ada di dalam kandungannya, agar nanti terlahir putra-putri yang hebat yang bisa diharapkan oleh seorang ibu. Wa wada'athu kurha, dan seorang ibu melahirkan dalam keadaan yang susah payah. Kita coba rasakan Bapak Ibu betapa sakitnya seorang ibu ketika melahirkan. Ada yang normal, ada yang bahkan dibelah perutnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Tidak hanya itu Bapak Ibu, setelah melahirkan seorang ibu juga harus berusaha secara terus menerus untuk berusaha mengeluarkan air susunya agar sang bayi ini bisa mendapatkan nutrisi dari air susu ibu. Bahkan berbulan-bulan, kurang lebih 3 bulan seorang ibu harus berusaha untuk bangun malam. Secara terus menerus, terkadang matanya pun mulai bengkak. Inilah bentuk perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Maka apa yang terjadi? Hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kata Allah, ibu kenapa harus kita hormati? Karena dia mulai dari masa mengandung sampai dia menyapihnya membutuhkan waktu 30 bulan lamanya. Hadirin sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya bagaimana cara kita ini berbakti kepada ibu kita, memuliakan ibu kita? Maka ada 5 tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa berbakti kepada seorang ibu. Apa yang harus kita lakukan? Ingat kata ibuku. Ingat kata apa? Ibuku. Ibuku. Ingat apa? Ingat dan bangun komunikasi. Ingat dan bangun komunikasi. Jika selama ini kita seringkali sudah mulai agak rasanya jarang menghubungi ibu kita, jarang bersilaturahim dengan ibu kita, maka sekarang kita harus biasakan memiliki waktu khusus untuk bertemu dan berkomunikasi dengan seorang ibu. Bahkan dengan mudahnya kita sekarang sudah ada handphone. Apalagi ketika ibu masih ada. Maka manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk mengingat ibu kita. Karena kalau sudah tiada, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan kabar dan informasi baginya. Saat ini saya juga sudah tidak memiliki seorang ibu. Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan 2 peristiwa yang berkelanjutan. Yang pertama, ibu saya sakit. Tetapi dalam waktu yang begitu singkat ternyata ibu mertua saya yang sehat meninggal terlebih dahulu. Setelah itu selisih 2 minggu baru ibu saya yang wafat. Padahal biasanya saya seringkali telepon dengan ibunda. Menanya kabar, tanya bagaimana apa yang harus dilakukan. Doanya ini yang membuat kita itu tembus ke langit Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah kehilangan seorang ibu, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan kasih sayang dan doanya itu. Maka yang kedua tadi B. B-nya apa? Kita harus berbicara yang lembut pada seorang ibu. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang kasar bahkan menghentaknya. Kenapa? Fala tanharhuma. Jangan kita sampai menghardik orang tua kita. Kemudian tadi apa? Ingat dan hubungi. B-nya apa? Berbicara yang lembut. U-nya adalah urus segala kebutuhannya. Apapun yang diminta, kasih selagi masih hidup. Jenguk dia, ya. Kalau beli obat, belikan. Butuh baju, belikan. Apapun yang menjadi kebutuhannya. Kemudian setelah I, B, U, baru K. K-nya apa? Kirim doa. Jangan sampai kita tidak pernah mengirim doa di setiap sujud kita. Entah itu masih hidup atau sudah tiada, maka kirimkan doa. Dan U-nya yang terakhir adalah kita harus usaha meminta ridho orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, tentunya yang tidak pernah meninggalkanmu selain Allah adalah doa ibumu. Maka mintalah doa pada ibumu, insya Allah doa seorang ibu mampu menembus langit, Masya Allah. Sahabat jiwa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Renungan Jiwa di segmen berikutnya akan mempersilahkan para sahabat jiwa yang hadir pada malam hari ini untuk bisa mencurahkan keresahan hatinya, keresahan jiwanya, ingin bertanya kepada guru-guru kita, nanti akan dijawab oleh guru kita ada Ustadz Ridho Febri dan juga Coach Akil Baihaqi. Jangan kemana-mana sahabat, Renungan Jiwa akan kembali usai yang satu ini.
Masya Allah, sahabat jiwa, Anda masih menyaksikan program Renungan Jiwa. Pada segmen ini saya akan memberikan kesempatan kepada sahabat jiwa yang hadir untuk menyampaikan keresahan jiwanya dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Ada Ustadz Ridho Febri dan juga Coach Akil Baihaqi. Kami persilahkan kepada sahabat jiwa pertama yang ingin menyampaikan keresahan jiwanya. Silahkan Ibu, dengan Ibu siapa dan apa pertanyaannya? Baik, terima kasih. Mohon izin Ustadz. Saya Nisu Silawati. Alhamdulillah saat ini orang tua saya masih ada. Cuma kami terpisah secara fisik. Jauh ya, Bekasi, Majalengka. Kadang rindu itu tidak bisa dibendung walaupun kami sering komunikasi dengan baik. Dan saya yakin sahabat jiwa juga ketika berbicara tentang ibu, pasti hatinya bergetar, penuh rindu, penuh cinta. Kadang ketika mama saya bertanya, Teteh apa kabar gitu Ustaz. Saya selalu jawab alhamdulillah baik. Setiap hari pasti bertanya seperti itu. Walaupun kadang jawaban saya tidak sesuai kenyataan. Misalkan dalam kondisi sedang kurang sehat gitu Ustaz. Atau ada hal-hal yang memang tidak bisa saya ungkapkan secara terus terang kepada mama. Bukan berarti saya ingin berbuat durhaka atau membohongi mama saya, tapi memang mama saya itu panik, gampang panik karena saya satu-satunya anak yang jauh dengan beliau. Yang ingin saya tanyakan, ketika saya tidak berbuat jujur, tidak berbicara jujur kepada orang tua saya untuk untuk melindungi hatinya, untuk melindungi perasaannya, apakah saya berdosa, Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Apa itu jawabannya Ustadz Ridho, silahkan. Baik, kita ambil sudut pandang yang lain dulu. Bunda bisa sekuat itu untuk tidak berbicara secara jujur kepada orang tua karena sangat ingin menjaga hati dan perasaan beliau. Sebetulnya itu adalah ilmu kanoman. Kalau kata Bunda Wiwik waktu itu pernah menyampaikan, ilmu kanoman itu tata krama yang dipelajari oleh kita dari orang tua kita langsung. Bahwa lihat, ibu kita, Ma, lagi ada masalah? Enggak nak, semuanya baik-baik aja. Yuk kita sholat, kita berdoa sama Allah ya, biar semuanya semakin baik, semakin indah. Biar Allah selalu jaga kita. Tapi kok mama sama papa tumben agak diem-dieman? Nah, hidup itu pasti penuh dengan ujian dan masalah. Lihat, apakah orang tua kita mengajarkan kita untuk berbohong? Tidak, itu namanya baik sangka. Ya, baik sangka dengan kita sebagai seorang anak, apalagi tahu kalau orang tua kita sedikit lebih overthinking, mungkin karena faktor usia dan juga jauh dari anak yang dicintainya. Akhirnya kita berusaha untuk menenangkan perasaan dan hati dari ibu kita agar yang keluar dari lisan beliau adalah doa-doa yang baik untuk kita. Itu tentu gak mudah. Nah, setelah ilmu kanoman saya masih ingat tentang 5 ilmu yang pernah disampaikan sama Bunda Wiwik. Itu ilmu kasepuhan, hablum minallahnya kita. Karena bentuk cinta kita sama Allah, makanya kita berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu kepada orang yang sangat dicintai oleh kita. Kenapa? Khawatirnya sedikit saja kita goreskan hati dari orang tua kita kemudian menitih air matanya, ya Allah nak, kenapa kamu gak cerita? Takutnya justru malah menjadi sesuatu yang membuat kita semakin sulit dan sempit. Jadi apakah itu berdosa? Bagi saya secara pribadi dan insya Allah dengan banyak pertimbangan baik dan buruknya itu bukan sebuah dosa. Karena tujuannya untuk memastikan orang tua kita, wabil khusus ibu, tetap merasa tenang walaupun kita saat dalam kondisi berjauhan dengan orang tua kita. Semoga Allah selalu merahmati para ibu-ibu di muka bumi ini karena ketenangan jiwa seorang ibu itu adalah rumah bagi anak untuk selalu kembali dan pulang melalui jiwa-jiwa yang tenang dari orang tua atau ibu tersebut.
Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu ya Ibu Nisusilawati, semoga bisa menjawab. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada sahabat jiwa yang lain yang memiliki keresahan jiwa. Oke, boleh perkenalkan namanya dulu dan Bismillah, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gina Kamilia. Saya mau cerita Pak Ustadz mengenai ibu saya. Saya anak perempuan pertama, anak kedua dari 3 bersaudara. Dari kecil saya selalu dekat banget sama ibu saya daripada ayah sendiri. Karena ayah saya tipikal yang cuek dan juga wataknya agak keras. Jadi apa-apa saya selalu cerita sama ibu saya, jujur apapun itu. Karena saya selalu bergantung sama ibu saya. Karena saya juga ngerasa sampai sekarang pun saya takut kehilangan ibu saya. Kalau ibu saya tiba-tiba pergi ninggalin saya. Karena kan namanya umur gak ada yang tahu ya Pak. Bisa aja saya duluan atau enggak ibu saya pergi duluan. Itu juga saya rasanya belum siap dan saya takut banget kehilangan ibu saya. Pertanyaannya Pak, bagaimana tanggapan Pak Ustadz untuk saya ke depannya, apakah saya salah kalau saya ada apa-apa selalu bergantung pada ibu saya karena tidak selamanya saya bersama ibu saya. Karena bukan soal umur aja Pak, bagaimanapun juga nanti saya bakalan menikah juga Pak. Terima kasih Pak. Masya Allah, jadi saking cintanya seorang anak begitu ya, jadi ternyata secara tidak sadar semua apa-apanya bergantung pada ibu sendiri gitu ya Mbak Gina ya. Mungkin boleh Coach Akil memberikan pencerahan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah salah kalau kita itu dekat dengan ibu? Apakah kalau kita sering bercerita dengan ibu itu tidak baik? Kalau kita dekat dengan ibu, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri ketika kita dekat dengan ibu kita. Karena tidak semua orang bisa merasakan bisa dekat dengan seorang ibu. Tidak semua orang bisa bercerita dan canda tawa dengan seorang ibu. Kenapa? Karena setiap ibu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita tidak boleh terlalu mengandalkan yang namanya orang tua apalagi ibu. Karena tadi disampaikan takut kehilangan. Ketika nanti namanya usia tidak ada yang tahu. Apa yang harus kita lakukan? Kebergantungan kepada ibu itu juga harus ada batasannya. Hal-hal apa yang sekiranya memang kita harus menyampaikan itu kepada seorang ibu. Sehingga kita pada hal aspek yang lain kita bisa melakukan itu secara mandiri. Kenapa? Karena setiap orang itu akan mengalami fase-fase untuk tumbuh dewasa yang lebih baik. Kalau secara terus-menerus kita hanya mengadak kesalahan-kesalahan kecil, hal-hal sepele kita sampaikan kepada ibu kita, terkadang hal itu bisa membuat cara berpikir kita tidak tumbuh. Maka kalau kita ingin menumbuhkan cara berpikir kita agar lebih dewasa, kita boleh cerita pada ibu kita, boleh dekat dengan ibu kita, tapi hal-hal tertentu ada kalanya kita harus mengatasinya dengan cara kita masing-masing. Kenapa? Karena bisa jadi saya menyebutkan dalam cara berpikir seorang anak itu ada 2 Bu. Ada berapa? 2. Ini mindset seorang anak. Yang pertama ada yang fixed mindset, yang kedua ada growth mindset namanya. Kalau fixed mindset ini tipikal anak yang gak mau deket sama ibunya, gak mau deket sama orang tuanya. Ngapain saya harus deket sama ibu, ibu aja gak ngerti perasaanku. Ngapain saya harus nemuin ibu, saya nemuin ibu aja ibu selalu marah-marah sama aku. Dia ngerasa yang dilakukan itu kayak gak ada gunanya terhadap ibunya. Dia merasakan bahwa yang dilakukan itu tidak akan berdampak pada kehidupannya. Padahal doa ibu itu yang akan menembus ke langit itu. Maka ketika saat ini mbaknya ini masih dekat dengan ibunda, masih sering bercerita, mintalah doa secara terus-menerus agar masa depan kita nanti jauh lebih baik. Kalau yang orang tipikal anak yang growth mindset Bapak Ibu, dia akan berpikir bahwa yang dilakukan kedekatannya kepada seorang ibu itu akan menumbuhkan cara berpikirnya, cara perilakunya yang lebih baik. Bahkan ketika ibunya marah, bapaknya marah, dia tidak akan gampang sakit hati. Tetapi seorang anak akan berpikir, apa yang harus saya lakukan ya agar saya bisa bersabar untuk menghadapi ayah dan ibunda. Karena terkadang kita selalu menyalahkan, bapak itu begini, ibu itu begitu. Dan kita tahu bahwa setiap orang memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai seorang anak adalah mengalah. Bahkan terkadang kita tidak perlu mendebatnya. Orang yang growth mindset itu dalam berbakti kepada orang tuanya, dia selalu menerima apa yang menjadi masukan ibunya, bapaknya, walaupun terkadang berbeda pendapat.
Tetapi kalau orang fix mindset, ketika dinasihatin oleh seorang ibu, dinasihatin oleh seorang ayahnya, dia gampang sakit hati. Bahkan merasa dia tidak mendapatkan dukungan dari orang tua. Maka kalau saat ini kita masih dekat sama ibu, manfaatkan itu waktu dengan baik. Tetapi kita sebagai manusia yang akan terus tumbuh menjadi dewasa, yang menjadi pribadi yang lebih baik, kita juga harus tahu-tahu kira-kira hal apa yang perlu kita ceritakan, hal apa yang harus kita selesaikan dengan sendiri, sehingga kita selalu siap dengan kapanpun, kondisi apapun ketika suatu saat ibu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Barakallah, Masya Allah. Terima kasih Coach Akil. Jadi justru lebih sering lagi ya Coach ya meminta doa kepada ibu, karena insya Allah doa ibu ini adalah salah satu doa yang luar biasa ya, dahsyat begitu ya, menembus langit dan insya Allah dikabulkan oleh Allah demi kebaikan dari anak-anaknya. Doa ibu adalah doa yang mustajab. Jadi Mbak Gina, berbahagialah ketika dekat dengan ibu Mbak Gina, karena kesempatan meminta doa banyak Mbak Gina dan masih diberikan kesempatan. Manfaatkan waktu itu dengan baik Mbak Gina. Terima kasih sudah menyampaikan keresahan jiwanya. Dan sahabat jiwa, masih ada satu segmen lagi. Usai jeda pariwara berikut ini kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Sahabat jiwa, sosok ibu adalah seorang yang hebat dalam perjalanan hidup setiap insan manusia. Ibu adalah manifestasi keajaiban dan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ia rela mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Dan tentunya doa seorang ibu adalah doa yang mustajab. Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu dan perempuan hebat di Indonesia. Perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Masya Allah. Dan sahabat jiwa, tak terasa kita sudah di penghujung acara Renungan Jiwa malam hari ini. Saya Fahada Indi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa sahabat, saksikan terus program Renungan Jiwa hanya di TV One yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita perbaiki posisi duduk, tundukkan kepala sambil memejamkan mata, kita angkat tangan kita, simpan benda-benda keduniawiannya, hadirkan hati karena Allah sedang melihat dan menatap kita. Allah menyaksikan kita, Allah memperhatikan kita, dan Allah tidak akan pernah mengijabah doa-doa yang hatinya lalai. Allah tahu betapa lelah dan capeknya kita. Allah tahu kita pernah merasa bingung berada di persimpangan jalan. Allah tahu segala lelah jihad yang sudah kita lakukan selama ini. Kita istirahatkan sejenak hati kita. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, ya Sami', ya Basir, ya Afu, ya Tawab, ya Ghaffar, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, lihat dan tataplah kami ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang pada malam hari ini kami menengadahkan tangan-tangan kami ya Allah.
Kami adalah hamba-hambamu yang dengan segenap hati-hati kami bermohon dan meminta kepadamu. Ampuni dan rahmati kami semuanya ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dosa yang kami lakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini. Semua dalam catatan-Mu ya Allah. Semua dalam penglihatan-Mu ya Rabb. Ya Allah, ampuni dan maafkan dosa-dosa yang kami lakukan baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam perbaikan dan kebaikan. Senangkan kami untuk terus beramal salih ya Allah, sehingga Engkau ridho kepada kami dan mewafatkan kami semuanya dalam kondisi dan keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi terbaik, saat semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan telah Kau ampuni, dan segala amal salih yang kami ikhtiarkan telah Kau terima. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, maafkan orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Jangan Kau sempitkan kubur-kubur mereka ya Rabbana. Terangi kubur-kubur mereka dengan cahaya kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Jangan Kau sempitkan dan jangan Kau himpit kubur-kubur mereka, tapi jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Maafkan dan ampuni orang tua kami pula yang masih hidup ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam perbaikan dan kebaikan ya Rabb. Jangan Kau hukum mereka karena ketidaktahuan mereka. Mereka adalah sebaik-baiknya orang tua yang sudah Kau hadirkan dalam kehidupan kami ya Allah. Ibu yang rela menukar nyawanya agar kami lahir dengan sehat dan sempurna. Ayah yang mau menukar masa mudanya agar berjihad mencari nafkah yang halal dan thayyib, agar kami anak-anaknya bisa hidup tumbuh dengan sempurna. Ya Allah, haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya ya Allah. Haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya ya Allah. Haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afun karim tuhibul afa fa'fu anna ya karim. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, maafkan orang-orang yang pernah menzolimi kami. Maafkan mereka yang pernah menyakiti kami. Maafkan dan ampuni guru-guru kami. Sehat afiatkan mereka semua dan jaga mereka dalam setiap cahaya hidayah, taufik dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.